Oke, untuk soal nomor 56 ya, diketahui pada temperatur 27 derajat Celcius. T-nya adalah 27 derajat Celcius. Kemudian ada 5,8 gram ya, atau G-nya 5,8 gram. Kemudian ada volumenya adalah 1 liter larutan. Mempunyai tekanan osmotik atau P sebesar 4,92 atmosfer. Nah, massa molekul relatifnya yang ditanya, yang diketahui adalah seperti ini, dengan R-nya juga sebesar adalah 0,082 liter ATM, liter kali ATM kali per mol Kelvin. Yang ditanya adalah si massa molar. Oke, jawab. Nah, this is easy. Oke, you know. Nah, sekarang untuk massa molar ya, di sini juga diketahui bahwa ini larutan elektrolit AB ya. Oke, berarti di sini karena berhubung ada Mr ya, ditanya Mr, maka dihubungkan dengan G, sehingga rumusnya adalah Ng per Mr. But somehow N-nya belum ada nih. Nah, N-nya dapat dari mana? Nah, dari rumus tekanan osmotik itu adalah P sama dengan molaritas zat terlarut dikalikan dengan R dikalikan dengan T. But remember, di sini liter ATM per mol Kelvin. Di sini belum dalam Kelvin. Jadi 27-nya ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Sehingga P-nya, nah untuk molaritas zat terlarut ini sama aja molaritas dikali dengan faktor Van Hoff. I, R dikali T. Sehingga M-nya itu rumusnya adalah N per volume gitu ya. Nah, di sini kan biasanya untuk rumus M kan G per MR dikali 1000 per V gitu ya. Nah, tapi ini V-nya dalam satuan mililiter. Nah, berhubung karena bukan satuannya bukan mililiter, maka pakainya yang N per V ya. Dikali dengan I dikali R dikali T. Nah, untuk I-nya dapat dari mana? Nah, di sini kan harus di notes ya. Elektrolit AB larutan elektrolit ya. Elektrolit AB, ingat akan terurai menjadi AB ini akan terurai menjadi antara A plus atau B min, atau yang A-nya min atau B-nya plus. But di sini N-nya sama dengan 2. Nah, berhubung N-nya 2 dan di sini tidak diberitahu nilai alfanya, kan sebenarnya untuk I itu sebenarnya rumusnya adalah 1 ditambah N kurang 1 dikalikan dengan alfa. Jadi I sama dengan 1 ditambah 2 kurang 1 dikali alfanya 1. Berarti I sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi kesimpulannya, jadi makanya ada kesimpulan bahwa seperti ini. Kalau larutan elektrolit tanpa diketahui alfanya, maka I-nya itu akan setara dengan jumlah ion-ionnya. Karena di sini ionnya cuma 2, ya berarti I-nya 2 juga. Nah, ya udah tinggal kita masukkan P sama dengan N per 1 dikali 2 P-nya kan udah ada ya. Gimana sih? 4,92 ya kan? Sama dengan N per 1 dikali 2 dikali 0,082 dikalikan dengan 300. Berarti 4,92 sama dengan, oke, berarti tinggal kita kalikannya. 2 kali 0,082 dikalikan dengan 300, jawabannya adalah 49,2. 49,2 N. Sehingga di sini N-nya adalah 4,92 per 49,2. Sehingga N-nya dapat 4,92 dibagi 49,2 itu 0,1 mol. Ya udah, tinggal kita masukkan ke sini ya. Berarti 0,1 sama dengan G per G-nya itu 5,8 per MR. Berarti MR-nya sama dengan 5,8 per 0,1. Nah, kalau ini tanpa kalkulator bisa ya. Nah, sebenarnya bisa ya harusnya lah. Ini juga tadi nggak usah pakai kalkulator juga bisa. Ini jawabannya adalah 58 gram per mol.
Jadi jawabannya untuk nomor 56 adalah yang B. Oke. Next kita lanjut ya ke soal nomor 57. Oke. Untuk soal nomor 57 ya, nomor 57 itu katanya ada larutan buffer dari terbuat melarutkan 200 ml asam asetat, 100 ml larutan natrium asetat. Kemudian perubahan pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl itu berapa? 0,1 molar berapa sih? Oke, berarti di sini yang harus kita cari adalah pasti ada hubungannya dengan mol. Oke, asam asetat CH3COOH terlebih dahulu. Katanya N sama dengan M kali V ya. Oke, berarti sama dengan 0,15 dikalikan dengan 200. Berarti berapa tuh? 30 mmol ya. Kemudian untuk natrium asetat CH3COONA, N sama dengan M kali V sama dengan 0,25 dikalikan dengan 100. Nah, maka jawabannya 25 mmol. Oke, kemudian untuk HCl N sama dengan M kali V. Nah, berarti sama dengan 0,1 dikali 50 sama dengan 5 mmol. Nah, di sini kita bikin reaksinya terlebih dahulu ya. Kita bikin reaksinya terlebih dahulu, yaitu adalah karena berhubung asamnya ini akan kira-kira akan bereaksi dengan siapa nih? Antara asam asetat atau natrium asetat. Oke, berarti di sini ini kan asam lemah dengan garam yang ada basa kuatnya ya. Nah, karena natrium asetat itu pasti dari NaOH dengan CH3COOH. Nah, berarti kemungkinan besar maka di sini reaksinya adalah CH3 ya. CH3COONA ditambah dengan HCl sehingga membentuk apa? CH3COOH ya, CH3COOH ditambah H2O. Seperti ini kah? Bukan tambah H2O. Kalau tambah H2O itu asam tambah basa ya. Tapi ditambah menjadi NaCl ya, karena ditambah. Jadi bergeser aja sebenarnya di antara mereka berdua nih, bergeser ya. Sehingga terbentuklah ini dan ini. Nah, kemudian mula-mula reaksi sisa. Nah, jadi pertama tuh ceritanya ada CH3COH 30 mmol. Jadi di sini nih mula-mula reaksi. Nah, cek dulu udah setara belum? Udah ya. Oke. Di sini 30 mmol. Nah, kemudian HCl-nya itu ada 5 mmol. CH3COONA-nya itu berapa mmol? 25 mmol. Oke. Nah, berarti di sini kan belum terbentuk nih garam NaCl-nya. Nah, berarti kalau kita lihat, jangan lupa ya, ini 5 dibagi 1 sama dengan 5, dan ini 25 dibagi 1 sama dengan 25. Berarti inilah reaksi pembatasnya. Ya, si HCl-nya adalah reaksi pembatas. Berarti di sini akan terurai sebesar 5 mmol, di sini 5 mmol, di sini 5 mmol, di sini 5 mmol. Sehingga tersisalah ini 20 mmol. Ya, 20 mmol. Kemudian ini habis. Ini 25 mmol. Ini 5 mmol. Oke. Nah, berarti di sini kita menghitungnya dengan apa? Karena berhubung di sini adalah asam ya. Karena asam, berarti di sini H+ sama dengan Ka dikali asam per garam. Tapi be careful. Asamnya mana? Asamnya itu adalah yang ini. Ya, asamnya itu yang ini. Dan garamnya itu yang ini. Nah, garamnya itu kan CH3 ya. CH3COONA terurai menjadi CH3COO- tambah Na+. Kalau di sini 20 mmol, maka di sini 20 mmol. Ingat, kita pakai yang lemahnya saja. Ya. Berarti di sini H+-nya. Nah, di sini kan Ka, sedangkan di sini pKa. Nah, untuk pKa itu sama dengan min log Ka.
Sehingga kalau ini 4,7 sama dengan min log KA, berarti ini adalah KA-nya sama dengan 10 pangkat min 4,7 ya. Didapat dari mana? Nah, ini kalau kita bikin jadinya log KA pangkat min 1, ini jadinya log 10 pangkat 4,7. Berarti KA pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat 4,7. Berarti KA-nya sama dengan 10 pangkat min 4,7. Ya udah, di sini masukin 10 pangkat min 4,7 dikalikan dengan asam per garam. Asamnya adalah 25, per garamnya adalah 20. Berarti H plusnya itu setara dengan 25 per 20, itu berarti ini sama-sama kita bagi dengan 5 ya. 4 per 3 gitu ya. Emang ya, sama-sama dibagi 5 ya, ini 5, ini 4 dong ya kan. 5 per 4 atau setara dengan 1,25 ya, berarti 1,25 dikali 10 pangkat min 4,7. Sehingga pH-nya sama dengan min log H plus ya. Min log H plus ya. Oke, dia min log dari 1,25 dikali 10 pangkat min 4,7. Jadinya jawabannya adalah 4,7 dikurang log 1,25. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, di sini kenapa H plus yang dihitung? Karena ingat ada sisa asamnya. Jadi kita hitung H plusnya. Oke. Jadi tinggal ini kalau misalnya ini tinggal cari cek aja lagi ya, review ulang tentang asam basa. Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal nomor 58. Oke, ini untuk soal nomor 58-nya ditanya dari keempat reaksi redox ya, reduksi oksidasi yang merupakan autoredox. Oke, berarti ini mesti dicek satu-satu ya. Nah, untuk reaksi yang pertama, untuk nomor 58. Untuk reaksi yang pertama ini, kalau kita lihat kemungkinan besar hanya berhubung ketemu sama non logam, dan di sini ketemu sama non logam juga, maka di sini hanya tidak akan berubah ya. Dan O-nya juga kemungkinan besar tidak berubah. Ya, jadi sehingga di sini kita bisa bilang bahwa kalau satunya O-nya ini min 2, ini plus 1, ini plus 2 kan. Nah, pas sama dengan 0. Kemudian ini min 2, ini jadinya min 8 sama dengan 0. Oke, ini plus 1, ini sama dengan plus 2, jadinya plus 6. Ya, jadi S-nya satunya itu plus 6. Kemudian di sini adalah 0. Oke, karena unsur bebas. Di sini min 2 min 4 sama dengan 0, jadinya 4. Nah, ini jadinya satunya adalah plus 4. Nah, di sini kita hubungnya yang mana? Nah, ini ke sini. Ya. Ini adalah sesuatu yang oksidasi karena dari plus 4 ke plus 6. Kemudian kalau dari sini ke sini merupakan sesuatu yang reduksi. Kenapa? Dari plus 4 jadi 0. Nah, apakah ini merupakan reaksi autoredox? Betul. Jadi nomor 58 satunya betul. Nah, kita cek nih nomor 2 ya. Kita cek untuk persamaan yang kedua. Nah, yang kedua di sini sama, hanya ketemu sama non logam semua, maka hanya pasti plus 1. Jadi nggak bakal berubah nih. Ini min 1, ini min 1. Kemudian ini plus 1, ini min 1, ini plus 1, ini min 1. Untuk I di sini itu 0 ya. Untuk I di sini 0, di sini 0. Nah, ketika di SN-nya ini CL-nya adalah min 1 ya. Nah, jadinya min 2. Berarti ini plus 2 sama dengan 0. Jangan lupa. Berarti SN-nya adalah plus 2. Di sini adalah min 1 ya. Ini SNCl4 ya. Wait. Nah, itu SNCl4 ya. SNCl4. Nah, oke, berarti jadinya min 4 sama dengan 0, jadinya plus 4. Nah, di sini kalau dilihat ya, kemungkinan besar untuk jadi autoredox kecil banget. Kenapa? Karena SN-nya di sini kepisah di sini. Ini
ini ke sini adalah reduksi, ya kan? Nah, reduksi. Kemudian untuk oksidasinya ada di sini, kepisah. Ditanya reaksi reaksi redoks, betul, tapi autoredoks bukan. Jadi nomor 2 salah. Nah, yang ketiga, ya. Jadi biasanya kalau untuk reaksi autoredoks itu, jadi sebenarnya ini kalau ini udah bisa kejawab ya jawabannya. Pasti jawabannya adalah 1 dan 3 saja yang benar. Karena berhubung kalau 2-nya salah, fix 4-nya salah. Ya. Soalnya kalau 2-nya benar, kemungkinan besar 4 masih bisa benar, masih bisa salah ya. Oke. Nah, di sini sekarang untuk nomor 3 kita cek dulu ya. Di sini pasti ini plus 1, ini min 2 ya. Kemudian kalau ini setara dengan min 1, ini, nah ini min 2, ini plus 1, ini min 2, berarti ini min 2 sama dengan min 1, jadinya di sini CL-nya plus 1. Nah, jadi ingat ya, kalau misalnya kita menentukan itu prioritasnya antara CL sama O, ya tetap O dulu, yang pasti min 2 ya. Tapi kalau selain misalnya SN sama CL, prioritaskan CL dulu, karena CL itu kalau membentuk ion jadinya min 1 gitu ya. Oke. Nah, di sini CL-nya 0 ya. Berarti kalau di sini kita hubungin kemana? Nah, di sini kita hubunginnya adalah ini ke sini. Nah, di sini kan CL-nya nyebarkan jadi 2 gitu ya. Dan di sini adalah oksidasi, dan di sini adalah kebalik dong, atau gimana sih? Kelewatan ya, sorry, kecepatan. Nah, inilah baru yang sini oksidasi. Kemudian kalau yang inilah baru reduksi. Set ke sini. Nah, kalau ini reduksinya dari plus 4 ke plus 2 ya. Ingat ya, yang kita hitung adalah satu bijinya. Kalau di sini dari plus 1, dari min 1 jadi 0. Nah, kalau di sini dari 0 jadi plus 1, tapi kalau dari sini 0 jadi min 1 ya. Jadi min 1. Oke. Nah, ternyata betul kan yang 3 betul. Karena 1 dan 3 betul, udah fix jawabannya adalah yang B. But, oke, nggak apa-apa. Tambahin aja untuk yang soal yang keempat. Nah, pernyataan yang keempat, kita cek. Nah, yang keempat, untuk H2O-nya ini kita nggak usah hiraukan ya udah. Nah, karena kita tahu pasti H2O-nya hanya pasti plus 1, O-nya min 2. Nah, di sini CL-nya 0 ya. Kemudian ini MnCl. Nah, ini kita bikinnya adalah min 1 karena ketemu logam dengan non logam, maka CL-nya itu pasti min 1. Nah, jadi gini nih, MnCl2 maka akan terurai menjadi Mn2 plus tambah 2Cl min. Gitu. Tapi kalau sama-sama ketemu non logam nih kayak ClO, maka ClO-nya nggak bisa jadi kayak Cl min, melainkan Cl-nya berubah gitu loh. Makanya kenapa di sini Y min 2 sama dengan 0, ini plus 2 sesuai dengan ionnya kan, Mn2 plus. Kemudian ini pasti plus 1, ini min 1. Ini adalah min 2, min 4 sama dengan 0. Ini pasti plus 4 ya. Jadi kalau misalnya non logam dengan ketemu logam itu hanya jadi plus 1 ya. Oke, jadi untuk hidrogen itu kalau misalnya logam ketemu sama logam jadi plus 1. Kalau ketemu min 1 ya, kalau ketemu sama logam jadi min 1. Nah, kalau untuk ketemu sama non logam itu plus 1. Oke. Nah, untuk kalau misalnya yang kayak O itu, atau misalnya yang intinya sih kalian harus tahu ya, pasti kalau ketemu logam sama non logam itu adalah ikatan ion. Nah, jadi kalau untuk logam dengan logam dan non logam ya seperti yang di sini nih. Ini kan logam. Kemudian ini adalah non logam. Nah, kalian langsung uraikan aja berdasarkan kation dan anion, dan pasti biloxnya itu sesuai dengan jumlah kation dan anionnya. Jadi Mn2 plus pasti Mn itu pasti plus 2. Nah, itu juga sama nih untuk yang di depan. MnO2 itu akan terurai menjadi Mn4 plus tambah 2 O2 min O2 min gitu. Karena apa? O-nya jadi 2 min, jadi min 4, di sini plus 4. Bener kan? Mn-nya jadi plus 4, O-nya jadi tetap min 2 gitu. Nah, di sini
apakah terjadi redox? Ya, betul, karena berubah ya. Untuk yang si Cl di sini dari -1 jadi 0, maka ini adalah oksidasi. Dan untuk Mn-nya mengalami reduksi dari +4 jadi +2. Gitu ya, jadi +2 itu adalah sesuatu yang reduksi. Nah, ternyata salah kan? Nah, benar. Berarti 1 dan 3 itu adalah jawabannya yang B. Tapi di recheck lagi ya, takutnya mungkin namanya soalnya kadang ini biasanya kalau soal gampang ya nggak apa-apa lah dicek ulang, takutnya emang ternyata ada salah tipe lagi soalnya. Ya udah biarin aja, kalau soal tipe ya jangan dijawab ya. Oke, berarti di sini kita bisa lanjut ya. Nah, tapi sebelum lanjut ya itu harus diingat-ingat lagi, atau kalian harus cek dulu, harus kalian ulangin lagi. Kalau misalnya masih belum lancar adalah kalian ingetin bilox-biloxnya, terutama untuk kayak O, untuk H, atau itu ada aturan mainnya sendiri. O itu -2, H itu +1. Nah, tapi kalau berhubung untuk logam dan non-logam, itu langsung aja ikatan ion aja nggak apa-apa. Jadi kayak misalnya bukan H2SO4, atau bahkan justru kalau bisa lepas berdasarkan anion dan kationnya, itu lakukan aja nggak apa-apa. Contoh kayak H2SO4 ya. H2SO4 itu walaupun bukan ikatan ion tapi merupakan ikatan kovalen, tapi termasuk larutan elektrolit ya kalau dalam larutan. Sehingga dapat terlepas menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Nah, sebenarnya dari sini tinggal kita udah bisa bilang bahwa hanya +1 nih, ya kan? Hanya +1. SO4-nya itu pasti -2. Nah, di sini -2 itu jadi -8 sama dengan -2, maka S-nya itu +6. Gitu loh. Jadi boleh aja nggak apa-apa. Tapi utamakan kalau untuk rubah kation dan anion itu untuk logam dan non-logam dulu. Kalau untuk non-logam dengan non-logam itu nggak semuanya bisa dijadikan seperti ini. Karena berhubung untuk beberapa doang ya. Karena berhubung ini aja ada H2SO4. Sama juga kayak HCl. Nah, HCl itu juga kan sama-sama non-logam. Cuman berhubung karena ada di daftar kation dan anion, dia bisa jadi H+ dan Cl-. Begitu juga untuk HI. HI itu juga kalau ini ada di daftar kation dan anion. H+ tambah I-, gitu ya, asam iodida gitu ya. Jadi termasuk asam-asam itu pasti bisa diuraikan seperti ini. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 59. Oke, sekarang kita lanjut ya ke soal nomor 59. Sebuah sel galvanik dibuat dengan elektroda Pb yang dicelupkan pada larutan PbNO3 2 kali dalam suatu kompartemen, dan elektroda Zn yang dicelupkan ke dalam larutan ZnNO3 2 kali. Oke, berarti di sini kita punya sesuatu ya. Sesuatu di sini dan sesuatu di sini. Kemudian, di sini isinya beda-beda ya. Oke. Jadi di sini katanya di sini kedua elektroda dihubungkan dengan kawat dan jembatan garam. Oke, jembatan garamnya Na3 itu. Oke, berarti kurang lebih seperti ini. Kemudian ada elektrodanya ya. Ada elektrodanya, yaitu adalah ya, kita celupin aja ya. Nah, di sini elektrodanya adalah elektroda, dan di sini juga ada elektroda juga. Nah, di sini di bagian sebelah kiri ya, di sebelah kiri itu, nah katanya ada elektroda Pb ya. Jadi di sini adalah elektroda Pb. Dan yang ini sebelah kanan adalah elektroda Zn. Oke, dalam bentuk solid ya. Ini juga dalam bentuk solid alias dalam bentuk padatan. Kemudian di sebelah kirinya di sini ada PbNO3 2 kali ya. Ada PbNO3 2 kali. Nah, sehingga berarti ketika dimasukkan ini maka akan larut kemungkinan besar. Ini ZnNO3 juga sama. Nah, berarti di sini ZnNO3 2 kali. Nah, berhubung ya PbNO3 itu adalah sesuatu yang larut ya, NO3. Oke. Nah, karena kan dalam air ya, ini kan namanya larutan berarti bikinnya juga ada airnya juga.
Nah, ketika dalam air maka si PbNO3 ini akan larut membentuk Pb2+ dan NO3 2NO3 min. Sehingga ya di sini harusnya ada PbNO3 dua kali, maka di sini akan terurai menjadi yang namanya Pb2+, kemudian NO3 min, dan berhubung dengan ada larutan, ada airnya, pasti ada H2O. Nah, untuk ZnNO3 juga sama. ZnNO3 dua kali akan terurai menjadi yang namanya Zn2+, Zn2+ ditambah 2NO3. Nah, berarti di sini ya akan kita rubah menjadi yang namanya akan larut ya. Sorry, ini jadi bocor. Nah. Oke. Sorry, Zn2+ dengan NO3 min, kemudian dengan H2O. Nah, sekarang yang kita tinggal tebak adalah yang mana anoda, yang mana katoda. Nah, dari sini dapatnya dari mana? Nah, dapat dari sini. Ingat ya, di sini bahwa kita punya info bahwa katanya untuk E-nya dari Pb2+ ya. E0 dari Pb2+ menjadi Pb itu sama dengan min 0,126 volt, dan E yang untuk dari Zn2+ menjadi Zn itu sama dengan min 0,763 volt. Nah, di mana karena berhubung dari sini kita dapat info bahwa E-nya si Pb gitu ya, E-nya si Pb itu lebih gede gitu ya, E-nya si Pb lebih besar daripada E-nya si Zn, maka Pb-nya akan berfungsi sebagai akan mengalami proses reduksi ya. Nah, di mana reduksi itu adalah di katoda. Nah, kalau untuk Zn-nya berarti mengalami oksidasi, berarti bertindak sebagai anoda. Oke. Nah, berarti kalau direaksikan total harusnya bukan Zn, bukan Pb2 untuk ini ya. Kalau dibikin reaksi totalnya, maka untuk katoda berarti terjadi reaksi Pb2+ ya ditambah 2 elektron menjadi Pb ya, dengan SL-nya sebesar min 0,126 volt, dan di anodanya terjadi reaksi adalah Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron dengan SL-nya berarti plus 0,763 volt ya. Oke, berarti di sini tinggal kalau direaksikan nanti dulu aja. Nah, bila konsentrasi masing-masing larutan potensial selnya, nah disinilah. Berarti di sini sama-sama dicoret ya. Sehingga ketemunya adalah Pb2+ ditambah Zn menjadi Pb tambah Zn2+ dengan E-nya sebesar berapa? Plus 0,763 ya. 0,763 dikurang 0,126 ya. Berapa jawabannya? 0,637 ya. 0,637 volt. Jadi yang nomor 1 udah fix salah ya. Nah, atau untuk mencari yang SL ini atau potensial reduksi selnya bisa juga seperti ini ya. Katoda dikurang anoda ya. Katoda dikurang E-nya anoda juga boleh kalau mau pakai rumus ya. Sehingga SL-nya sama dengan katodanya adalah si min 0,126 dikurang anodanya ada si Zn ya, minus 0,763. Berarti SL-nya sama dengan plus 0,637 volt. Atau juga bisa pakai redox gitu juga bisa ya. Jadi rumus ini tuh turunannya banyak sebenarnya.
Bisa jadi untuk rumus yang jadi ini bisa juga yang kedua adalah S-cell sama dengan E-red dikurang S-ox, redox jadinya. Berarti S-cell sama dengan E-red. Yang reduksi siapa? PB. Nah, PB-nya berapa? Min 0,126 dikurang min 0,763. Nah, bahasanya beda-beda sebenarnya, tapi intinya sama. Plus 0,637 volt. Nah, jadi kurang lebih pasti fix salah yang pertama. Yang kedua, larutan ZnNO3-nya berkurang. Kenapa? Nah, harusnya ini salah ya, emang salah ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari reaksinya ya, dari reaksi si Zn itu sendiri, dari padatan sehingga menjadi larutan, berarti ini larut. Ya. Sehingga larutan ZnNO3-nya harusnya bertambah. Gitu ya. Jadi dilihat nih reaksinya dari Zn jadi Zn2+, artinya berarti Zn2+-nya makin bertambah dong. Ya, berarti salah. Konsentrasi larutan PbNO3 dua kalinya bertambah. Ya, PbNO3 dua kalinya bertambah. Let's cek PB di sini dari reaksinya. Kalau dicek reaksinya itu ternyata dari PB2+ menjadi PB, dari larutan menjadi padatan, sehingga di sini mengendap, gitu ya. Kalau di sini ininya mengendap, ya, ininya mengendap, ya, terjadi proses pengendapan, alias mengendap ya, kita tulis bahasanya adalah mengendap. Jadi di elektrodanya itu akan terbentuk endapan, ya. Jadi kayak di pinggirannya tuh ada ini terbentuk endapan. Sedangkan kalau si Zn, ya, kalau si Zn-nya itu, maka di sini ininya akan larut. Jadi elektrodanya larut menjadi Zn2+. Nah, berarti itu yang tadi harusnya bertambah ya, salah makanya. Nah, kemudian konsentrasi larutan PbNO3 dua kalinya bertambah, salah, berkurang. Karena PbNO3-nya mengendap di Pb. Oke, karena berubah jadi bentuk padatan. Elektron mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Pb. Nah, ini pasti benar ya, karena nggak bakal mungkin jawabannya salah semua. Yang 4 benar, jawabannya yang D. Tapi karena kalau misalnya selain analisis seperti jawaban, sebenarnya kalian juga bisa lihat dari mana. Nah, dari si ini. Di sini terjadi proses apa? Di sini terjadi proses pelepasan. Sehingga kita bisa bilang bahwa elektron, ya. Oke, berarti di sini untuk di anoda, karena berhubung dari Zn menjadi Zn2+ tambah 2 elektron, berarti di sini anoda adalah terjadi melepas elektron. Sedangkan di sini terjadi menangkap elektron, gitu ya. Menangkap elektron. Berarti elektronnya akan bergerak dari sini ke sini, ke sini, ke sini, hingga ke sini. Berarti jawabannya dari Zn ke Pb. Betul ya. Jadi selain analisis jawaban 1, 2, 3 salah, nggak mungkin 4 salah, pasti 4-nya benar. Selain itu juga kita lihat dari proses dari jawabannya. Zn-nya melepas elektron dan Pb-nya menangkap elektron. Jadi proses elektronnya dari Zn ke Pb. Oke, next kita lanjut ya ke soal nomor 60. Oke, untuk soal terakhir kimia ya. Perhatikan struktur paracetamol. Nah, paracetamol itu mempunyai struktur seperti ini ya. Ada heksa ya, ada cincin benzen. Gugus fungsi yang terdapat pada molekul paracetamol. Oke, yang pertama hidroksil atau alkohol. Betul ya. Di mana? Nih, gugus OH-nya. Kalau misalnya ada gugus seperti ini, boleh nggak kalau saya bilang ini merupakan gugus alkohol? Salah. Ini merupakan gugus asam karboksilat. Be careful ya. Nah, di sini asam karboksilat salah karena COOH harusnya ya. Ini kan COOH. Amida. Betul ya. Karena nggak mungkin 1 dan 4 yang betul, tapi 1 dan 3. Sehingga yang 4 yang salah.
Nah, berarti amida tuh yang mana? Nah, amida tuh yang ini nih. Amida tuh. Nih, set. Ini adalah gugus amidanya. C, N, H, lanjut lagi. Nah, sebenarnya juga yang paling utama tuh di sininya sih. Itu. Ini untuk gugus amidanya ya. Jadi 1 dan 3 itu benar, maka jawabannya adalah yang B. Oke? Nah, untuk gugus amida tuh banyak sebenarnya. Bisa CNH2 juga bisa ini ya. Jadi bisa di sini hanya 2 boleh. Bisa NH aja tapi di sini ada R-nya. Kemudian di sini N-nya doang tapi dilanjutin lagi ada R-nya lagi bisa. Gitu ya. Oke, atau bakal saya tampilin dulu ya untuk gugus fungsi amida ya. Oke. Nah, ini btw dihapus karena berhubung. Nah, kurang lebih seperti inilah gugus amida ya. Gugus amida tuh nih. Set. Ini amidanya. Jadi secara kurang lebih rumus umumnya tuh bisa RCO gitu ya. Jadi R-nya tuh yang mana? Kalau kita lihat ini R-nya adalah yang ini. Ya. Kemudian CO, terus kemudian NH2 bisa jadi. Atau NHR alias N-nya ketemu H sama ketemu R atau ketemu lagi langsung ketemu R2-nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa rumus amida tuh CNO aja sebenarnya ya. Jadi C-nya tuh yang di sini nih. Ya, C-nya tuh yang di sini bagian sini. Nah, apa bedanya amida dengan amina? Nah, kalau amida itu ada. Nah, kalau untuk amida itu ada O-nya. Tapi kalau amina ini nggak ada. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini saya bikin dulu bentar ya. Nah, ini bakal saya hapus karena berhubungkan yang di atas nggak kepake ya. Nah, oke. Nah, untuk amina dan amida tuh kurang lebih seperti ini. Nah, dilihat ya perbedaannya ya. Kalau amina itu ketemunya sama apa? Nah, di sini ketemunya, jadi R yang ini nih bisa C sama H ya. Jadi kalau kita lihat nih, R yang di sini nih berfungsi sebagai yang di sini nih. Nah, ini. Nah, R yang satu lagi, ini R yang di sini, itu berfungsinya sebagai yang di sini. Jadi ini kurang lebih seperti itu. Ya. Lihat, amida itu merupakan di sini habis N itu lanjutannya adalah C, R, alias kalau dilanjutin adalah R lagi, bukan merupakan C. Jadi di sini nih kalau dilanjutin nih adalah di sini bukan merupakan CO gitu ya, tapi merupakan merupakan gugus alkil R gitu. Nah, ini kalau dibikin ini sorry ya bentar, wait. Kita sesuaikan dulu. Kalau untuk kan NCO kemudian N-nya ketemu sama R ketemu sama R. Jadi intinya langsung ketemu sama R lah yang pasti bedanya. Jadi yang pasti bedanya itu adalah seperti di sini nih. Set sama ini. Gitu. Oke? Nah, oke, sekian untuk pembahasan SEMA UI tahun 2018 kode 416 untuk kimia ya. Oke, jangan lupa untuk like, share, and subscribe ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.